Dania, Loli aku pegang. Dia bakal aman sama aku. Sama kamu? Kamu yang udah mau coba nyingkirin aku loh. Aku gak akan percaya. Hasil tes DNA itu membuktikan kalau yang bukan itu valid. Tapi kan Bapak ingin mau melakukan tes DNA ulang apa yang diminta. Tapi kalau seandainya tes DNA Loli bukan anak saya, Pak, saya minta tambahan atas tuduhan pencemaran. Udah tolongin saya sekarang lagi di kantor polisi. Hasil tes DNA Loli yang sudah terbukti nih guys bahwa Julian itu bukanlah ayah kandung dari Loli, otomatis membuat Julian melaporkan kejadian hal ini. Karena selama ini dia tertipu oleh kata-katanya Dania nih guys. Dan maka dari itu demi kebaikan istrinya Safira dan juga keluarganya, maka dia harus sesegera mungkin untuk melaporkan Dania atas kasus yaitu penipuan ya. Padahal memang selama ini ya kan di situ ya, Julian yakin bahwa Loli itu bukanlah anak kandung dia seperti itu. Namun karena pada waktu itu ya, pas waktu tes pertama DNA itu membuktikan bahwa di situ Julian adalah ayah kandung ya. Namun setelah kecurigaannya selama ini benar dan terbukti bahwa melakukan tes DNA yang kedua ternyata membuktikan bahwa Julian bukan ayah kandung dari Loli itu sendiri. Maka dari itu membuat dia yakin untuk melaporkan kejadian hal ini kepada polisi atas tuduhan penipuan seperti itu nih guys. Nah sementara Dania itu nih guys berada ya ditahan oleh Romi ya, sehingga dia tidak bisa kemana-mana seperti itu nih guys. Karena memang Romi berusaha untuk membuat Dania agar dia tidak kabur begitu saja. Dan Dania di situ nih guys bersama dengan anaknya Loli, dan Loli di situ sebenarnya pengen minta minum. Dan di situ ya orang yang membawa dia di situ menjaga dia itu sedang ngambilin minum, dan itu kesempatan buat Dania untuk memberikan Sherlock kepada Yuda karena dia minta bantuan kepada Yuda. Dan di samping itu juga dia lagi ngomel-ngomel, ini semua gara-gara Safira. Nah justru karena dia ngomel-ngomel mengenai Safira membuat dia justru malah mengirimkan ya Sherlock itu kepada Safira. Seperti itu nih guys. Dan hal buruk itu terjadi nih guys, kan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mau menarik pesannya malah justru tidak bisa karena dia hanya menghapus pesan untuk dirinya sendiri. Nah sedangkan Safira otomatis masih bisa melihat. Nah sementara itu juga di kantor polisi nih guys yang masih melaporkan ya terkait Dania itu nih guys mengirimkan fotonya otomatis ya, dan ternyata di situ Safira juga mendapatkan info di mana keberadaan Safira melalui Sherlocknya Dania itu sendiri atas kesalahan dia ngirim pesan kepada Dania. Dan hal ini juga merupakan momen yang sangat luar biasa yang dipakai Safira untuk mengetahui di mana keberadaan Dania dan langsung bilang kepada polisi disinilah ada ya Sherlocknya dari Dania, mungkin karena salah kirim seperti itu yang menyebabkan di situ polisi bisa bergerak dengan sangat cepat sehingga bisa menemukan Dania sesegera mungkin. Dan otomatis karena laporan ini memang laporan yang harus segera ditindaklanjuti, polisi melakukan yang terbaik nih guys untuk menangkap Dania karena Dania sebelumnya kan juga kabur. Nah Dania yang disekap ya guys ya di rumah ya oleh orang suruhannya Romi di situ nih guys. Memang di situ ngebuat orang suruhan Romi nih bingung loh, di mana Dania kok sudah tidak ada seperti itu nih guys. Nah Dania itu memang juga kabur karena dia jangan sampai ketahuan oleh Safira seperti itu karena dia sudah mengirimkan Sherlock seperti itu. Jadi dia berusaha untuk kabur seperti itu. Nah sedangkan orang yang menyekap dia juga berusaha untuk mencarinya. Ada dua orang di situ ya guys ya yang menunggu Dania dan berusaha untuk mencari di mana keberadaan Dania dan berusaha untuk lari mengejar Dania seperti itu. Nah di tengah perjalanan Dania ini ngos-ngosan guys. Kenapa dia ngos-ngosan? Karena dia capek. Nah karena dia capek seperti itu, larinya Loli juga pelan, maka lebih baik dia menggendong Loli seperti itu di punggungnya agar lebih cepat seperti itu. Dan dia berusaha untuk tetap lari di situ nih guys, dan di semua jalan itu ternyata sepi. Hanya ada pohon-pohon seperti itu dan tidak ada orang yang lewat sama sekali. Menyebabkan dia bingung nih guys apa yang dia harus lakukan karena tidak ada mobil satupun yang lewat di situ untuk dia bisa minta bantuan. Nah karena di situ semuanya pada rumput ya hutan seperti itu, pohon-pohon, dia nggak tahu harus ngapain dan kemana. Kemudian dia harus berlari begitu saja, berlari sebisa mungkin dia agar dia tidak tertangkap oleh anak buahnya Romi seperti itu. Karena memang tempat tersebut juga tidak aman setelah dia mengirimkan pesan itu kepada Safira, dan pastinya Safira juga akan melaporkannya kepada kantor polisi sehingga Dania keberadaannya saat ini pasti akan diketahui oleh banyak orang seperti itu. Nah sementara
istrinya Romi nih guys, Wulan itu khawatir dengan suaminya yang tidak kunjung pulang. Ini gimana, ini belum pulang, apakah dia kabur juga bersama dengan Dani yang bawa pergi seperti itu? Nah kemudian dia bilang kepada Mbak Gina, gimana nih Mas Romi kok belum pulang sampai saat ini? Ini pasti dengan Dania nih, pasti seperti itu nih guys. Karena kalaupun ya tidak dengan Dania, nggak mungkin sampai sekarang belum pulang seperti itu. Nah kecurigaan Wulan yang semakin kuat ya membuat dia itu semakin parno gini, karena pastinya ada apa-apa seperti itu. Ya mungkin memang mengenai tes DNA-nya pada waktu itu membuktikan bahwa dia, ya Romi itu bukan ayah kandung Loli, padahal jelas-jelas sampelnya itu adalah rambutnya Wulan itu sendiri. Namun ketika sebenarnya diuji dengan rambut sampelnya asli miliknya Romi, ya akan beda lain cerita seperti itu. Karena memang kecurigaan Wulan ini sangat beralasan seperti itu loh guys. Karena mungkin menjalin hubungannya kan baru-baru bisa jadi seperti itu. Nah kekhawatiran itulah yang menyebabkan dia itu khawatir dengan suaminya menjalin hubungan dengan Dania. Nah ini semua itu juga salahnya Mbak Gina katanya seperti itu. Ya udah tahu memang di situ Dania itu punya sugar daddy yang banyak banget seperti itu. Kenapa malah justru disuruh tinggal di dekat rumahnya di situ? Nah otomatis kan di situ Romi bisa semakin gelagatan. Namun menurut Sisi ya guys ya, kalaupun di situ Romi baik orangnya, nggak mungkin dia akan tergoda dengan Dania. Nah di situ nih guys ya, tiba-tiba pulanglah tuh ya Romi. Romi ini minta maaf guys, dan dia berusaha untuk menjelaskan tadi sudah mencari Dania. Namun ketika dia berusaha untuk menemukan Dania bisa kabur seperti itu nih guys. Nah mendengar bahwa Dania itu bisa kabur, ngebuat semua orang yang berada di situ bingung tuh dan mempertanyakan kok bisa Dania itu kabur begitu saja. Padahal jelas-jelas kan dia bawa anak seperti itu kan. Nah ini yang menjadi pertanyaan yang sangat besar bagi semua orang, termasuk Wulan itu sendiri. Kan Dania itu kan bawa anak kecil, digendong kemana-mana, kok bisa kabur seperti itu? Nah kemudian guys, Romi ini berusaha untuk menjelaskan ya, dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menangkap ya dan membawanya ke Julian. Namun ternyata dia tidak bisa seperti itu katanya. Dia bisa kabur ya mungkin atas bantuan dari beberapa sugar daddy-nya dari seluruh Nusantara kali ya, yang menyebabkan dia berhasil kabur seperti itu. Ya kita kan tidak tahu seperti itu. Itu alasannya seperti itu nih guys. Namun di situ Wulan tentu saja tidak percaya begitu saja. Nah karena Wulan yang sekarang itu berbeda nih guys. Setelah mendapatkan beberapa bukti foto yang menyatakan bahwa kedekatannya Romi dengan Dania itu sendiri, makanya ngebuat dia itu semakin parno dan semakin tidak percaya dengan suaminya. Suaminya ini berusaha untuk membujuk dia agar percaya nih guys bahwa dia itu benar-benar mencintai istrinya, dan istrinya itu benar-benar wow, kekasihnya, impiannya, orang yang dia suka seperti itu. Berusaha dia guys ya. Namun di satu sisi memang di situ Wulan yakin betul bahwa ada hubungan seperti itu. Kenapa? Pastinya di situ ya, yang akan kabur itu adalah Romi dan juga Dania. Dan ketika kabur nanti yang jadi penyelamatnya itu adalah Romi. Mungkin disekap di suatu tempat kali ya saat ini Dania sehingga tidak bisa ditemukan. Nah pikirannya Wulan tuh seperti itu, nyebabin di situ Romi bingung nih, kenapa kok dia tepat sekali ya pemikirannya. Kok tahu betul ya seperti itu bahwa saat ini Dania itu sedang disekap oleh Romi di suatu tempat seperti itu agar tidak bisa kabur kemana-mana. Nah ini yang menjadi pertanyaan besar nih. Nah di situ nih guys ya, Romi berusaha untuk menjelaskan sekali lagi bahwa itu tidak mungkin dia lakukan seperti itu. Dia kan sangat mencintai istrinya di situ. Namun tentu saja Wulan tidak mungkin percaya begitu saja, apalagi setelah kelakuan suaminya itu terbukti. Ya memang di situ dulunya pada waktu penculikan itu dia berbohong pernah sekali tuh ya sama istrinya, namun dia nggak berani lagi seperti itu karena sudah ketahuan katanya seperti itu nih guys. Nah sementara polisi nih guys yang sudah mendapatkan Sherlock di mana keberadaan Dania, berusaha untuk menuju tempat itu ya, dan di situ memang ya Wulan ini berusaha untuk lari ke kamarnya begitu guys. Dikejarlah tuh sama Romi. Romi ini berusaha untuk memastikan agar istrinya ini tidak begitu saja pergi begitu saja dan marah begitu saja. Dia harus bisa meyakinkan istrinya. Apalagi di situ jangan sampai ketahuan lagi nih guys di situ. Dan dia ya di situ bilang sama istrinya bahwa dia sangat mencintainya.
istrinya itu tulang rusuknya, dan dia juga bilang bahwa hatinya itu, jantungnya itu bisa patah kayak gitu, badannya bisa remuk-remuk kalau misalkan istrinya itu marah-marah seperti itu. Nah kemudian dia berusaha untuk melihat jantungnya, bagaimana perasaan detak jantungnya seperti itu. Nah setelah dilihat, diraba-raba, dirasakan, oh iya seperti itu. Nah makanya di situ ya guys ya, dia agak mulai sedikit percaya nih dengan kata-katanya Romi seperti itu, bahwa dia benar-benar mencintainya dan dia tidak bisa hidup tanpa adanya Wulan. Wulan itu embun dia, ya, istri dia. Seperti itu, dia berusaha untuk mencium, seperti itu, berusaha untuk meyakinkan terus. Namun Wulan juga bilang, makanya jangan sering bohong sama istri seperti itu, ya. Dan dia pernah bohong sekali ya guys ya, namun dia nggak berani lagi katanya. Kemudian tiba-tiba ada telepon dari anak buahnya yang menyatakan bahwa Dania itu kabur. Setelah mendapatkan kabar dia kabur, dia berusaha ingin pergi lagi. Dia bilang ada project yang harus dia selesaikan segera di kantor seperti itu. Nah Wulan ini makin nggak percaya lagi nih, apalagi kan dia juga tidak mendownload ya aplikasi Find Me ini, sehingga dia tidak bisa menemukan keberadaannya suaminya. Bener nggak dia ada project di suatu tempat yang lain? Ntar tiba-tiba jangan-jangan nanti dia berusaha untuk menyembunyikan lagi di mana keberadaannya Dania saat ini. Nah di situ Sisi juga bilang mungkin barangkali Mas Yuda kali tahu ya di mana keberadaannya Loli. Dia berusaha untuk menelpon Mas Yuda nih guys. Barangkali Mas Yudanya tahu di mana keberadaannya seperti itu. Nah dia berusaha untuk menelpon, ternyata tidak ada kabar apapun dari Mas Yuda seperti itu nih guys, dan tidak menelpon ya, tidak ada jawaban dari teleponnya Sisi. Nah di situ nih guys, orang pengawalnya ya, orang suruhannya yang menyekap Dania itu berusaha terus mengejar Dania agar Dania tidak kabur. Di tengah perjalanan pun juga di situ memang semuanya sepi ya guys ya, semua jalanan sepi di situ, tidak ada yang menolong Dania guys. Di situ dia juga ngos-ngosan posisinya, dia ngos-ngosan, dia terus berlari seperti itu nih guys. Ya, dia terus berlari begitu saja. Yang penting dia tidak ketahuan. Nah, sementara polisi itu nih guys, ya, itu terus mengejar dan mencari di mana keberadaannya Dania, dan polisi yang satunya lagi itu melihat ya fotonya, dan dia melihat fotonya itu kayaknya orang di depan itu mirip deh kayak Dania yang dicari seperti itu. Nah, karena posisinya itu mirip menyebabkan dia tahu nih guys di mana keberadaannya Dania, sehingga Dania tidak bisa berkutik. Di depan dia sudah ada mobil polisi. Nah, di situ dia langsung kaget nih guys, karena di depan dia ada mobil polisi. Nah, karena datanglah polisi itu yang langsung mengambil anaknya nih guys, tiba-tiba membuat dia kaget, bingung apa yang harus dia lakukan. Kok banyak polisi seperti itu dan dia harus diborgol dan dia harus segera dibawa ke kantor polisi. Ini kira-kira ada apa nih? Dan kemudian di situ kantor polisinya sengaja ingin ya membawanya untuk meminta keterangan agar dia juga tidak kabur. Dan di situ juga ada Safira yang berusaha untuk mengambil Loli ya dari tangannya Dania itu sendiri agar dia bisa diproses segera dan dibawa lari. Otomatis membuat Dania ini semakin marah ya guys ya. Dan dia tidak mau dipisahkan dengan anaknya Loli seperti itu nih guys. Dan kalaupun dia mau masuk penjara, seharusnya Loli juga harus ikut. Namun tentu saja Safira di situ berusaha untuk bilang kepada para polisi untuk tetap tenang. Biar Dania dibawa kabur saja polisi, dibawa pergi saja oleh polisi seperti itu. Semua keluarganya mengenal Loli kok seperti itu. Jadi aman-aman begitu saja. Mendengar kata aman nyebabin Dania semakin murka, menyalahkan Safira. Aman bagaimana? Ini pasti akal-akalannya Safira untuk bisa menjauhkan dia dari anaknya Loli seperti itu. Dan di situ memang juga ada suaminya ya, Julian, yang memang menginginkan hal ini agar menyakiti hatinya Dania nih. Dia selalu bisa berbelit-belit membalikan fakta dan keadaan. Dia sudah bersalah, dia tidak mau mengakuinya nih guys. Namun tentu saja Julian tidak akan pernah tinggal diam seperti itu. Dia harus tetap melaporkannya, karena bagaimanapun di situ harus segera ditangkap tuh Dania agar dia tidak semakin berbohong dan berbohong lagi. Namun di situ nih guys ya, Dania tidak mau dipisahkan dengan Loli seperti itu. Ya, namun polisi harus segera mungkin mengamankan Dania karena jangan sampai dia kabur. Nah, setelah dibawa pergi nih guys, ngebuat anaknya ini bingung apa yang harus dia lakukan Loli ini, karena di situ kenapa mamanya dibawa polisi begitu saja. Dan selama di dalam mobil di situ nih guys ya, Dania berusaha untuk merengek-rengek, menangis seperti itu, tidak mau dibawa kabur ke kantor polisi ya. Namun karena sudah ada bukti dan sudah ada pelapornya Julian yang menyatakan bahwa Dania bersalah, ya udah otomatis yang menyebabkan polisi harus segera mungkin membawanya. Dan seperti itu juga nih guys, ada Pak
Gunawan, di mana Pak Gunawan itu sendiri ternyata pengen menelpon di mana keberadaannya Dania agar dia bisa membantu Dania kalau ada masalah. Namun Dania belum mengangkat teleponnya. Ini yang bikin cemas nih guys. Nah, apalagi yang harus dia lakukan nih guys. Nah, karena dia tidak bisa menelpon, apakah mungkin Yuda tahu di mana keberadaannya? Apa perlu dia menelpon Yuda seperti itu? Nah, sedangkan Yuda sendiri itu juga mencari di mana keberadaan Dania yang sampai saat ini tidak tahu di mana keberadaan dia. Ya kan, dia berusaha untuk mencari ya lewat pengawalnya, lewat orang suruhan dia, namun dia marah-marah ke orang suruhannya, ternyata tidak menemui Dania sampai saat ini. Dan di situ makanya dia marah-marah, kerjanya katanya malas seperti itu. Dan di situ memang kondisinya ya Yuda tidak mau tahu. Ya, semua pengawalnya, orang suruhannya harus segera mungkin bisa menemukan Dania saat ini. Dan tiba-tiba di situ ada Om Gunawan yang menelpon. Nah, dia langsung mematikan dikarenakan mungkin dia akan membahas mengenai Rafael dan dia tidak mau ikut campur mengenai hal itu. Dan kemudian di situ nih Pak Gunawan ini bingung apa yang harus dia lakukan. Kalau dia menutup, dia berusaha untuk menelpon lagi, ternyata tidak diangkat lagi. Nah, kemudian menyebabkan dia harus pergi menemui Safira ke rumahnya Safira karena ada hal yang penting harus dibicarakan juga. Nah, mengenai ini guys ya, Romi ini terus harus ya menemui Dania karena dialah yang akan jadi penyelamatnya. Tanpa diketahui juga di situ Romi tidak tahu bahwa Dania itu sudah dibawa pergi polisi. Dan di jalanan yang macet di situ nih dia bingung nih guys melihat ada mobil sirine. Dan ternyata setelah dilihat mobil sirine tersebut, ternyata di situ mobilnya ditumpangin Dania. Loh, kayaknya itu Dania ada seperti itu. Nah, karena dia melihat betul bahwa di situ Dania, menyebabkan dia nggak tahu nih harus ngapain. Dia bingung nih, dia harus segera mengejar mungkin untuk mencari tahu di kantor polisi mana Dania itu dibawa seperti itu. Jadi dia berusaha untuk berbalik arah dan mengejar di mana keberadaannya kantor polisi. Jangan sampai Dania itu sudah cerita semuanya bahwa Romi itu juga ada di balik semua ini. Jika hal itu tahu, maka cerita kepada Safira dan juga Julian gawat. Ini bisa akan jadi masalah yang sangat besar sekali kalau Romi juga dibawa-bawa diseret-seret dalam hal ini. Nah, mengenai Mbak Gina ini sendiri nih guys yang masih belum bisa mendapatkan tahu di mana keberadaannya Dania dan juga info dari Julian, apakah sudah mendapatkan Dania sampai sudah melaporkan Dania dan sudah polisi menemukan Dania apa belum ini dia bingung belum mendapatkan kabar sampai saat ini, makanya ngebuat dia cemas. Nah, kecemasan ini ngebikin dia tuh bingung nih guys. Dan di situ nih guys Wulan ini juga sebenarnya pengen tahu nih guys, dia bilang nih guys ya suruh aja telepon orang lain seperti itu, misalkan Safira. Kalau misalkan di situ mbaknya nggak mau menelpon Julian, ya bilang aja telepon Safira seperti itu. Karena memang di situ ya Mama Gina tidak mau bikin repot anaknya. Mungkin barangkali anaknya sedang menyetir, makanya di situ ya barangkali mungkin repot seperti itu. Dan di situ ya guys ya Sisi lah yang menelpon Safira, namun tidak diangkat ketika pertama kali dia menelpon. Nah, diteleponlah tuh kedua kalinya, ternyata tidak ada yang mengangkat seperti itu. Dan Safira ini posisinya sedang bersama dengan Loli. Loli ini merengek-rengek terus karena dia terus merengek-rengek minta ibunya nih guys itu supaya ya kok dia dipertemukan dengan ibunya. Namun di situ Safira berusaha untuk ya bikin dia tenang, bikin tenang bahwa di situ kan juga ibunya di depan, jadi kita akan ke sana seperti itu mengikuti. Di situ Loli disuruh untuk tenang, namun di situ Julian juga sudah ngerasain bahwa Loli yang sekarang itu kayaknya ada berbeda deh. Apakah hari ini karena memang Loli sudah tahu bahwa di situ ya Papa Julian bukanlah papa kandung dia. Makanya dia tidak mau dibujuk dan berusaha untuk jauh dari papa dan juga mama cantik seperti itu. Nah, inilah yang nyebabin Julian itu khawatir nih guys. Ini kira-kira ada apa nih guys? Apakah karena dia sudah tahu seperti itu? Nah, di situ sebenarnya Loli juga boleh loh terus untuk memanggilnya Papa Julian seperti itu, karena walau bagaimanapun Papa Julian tetap sayang. Apapun yang dilakukan oleh Dania tidak akan pernah ngebuat semuanya hilang begitu saja rasa cintanya seperti itu. Nah, mengenai Wulan itu nih guys masih yakin dan gak mungkin begitu saja nih guys bahwa kok ketika Sisi menelpon Safira kok tidak diangkat, ini pasti kira-kira ada apa-apa seperti itu nih guys. Ya mungkin di situ juga dia berpikiran bahwa di situ posisinya Dania itu kabur bersama anaknya dan mau lari terjun begitu mengakhiri dirinya seperti itu nih guys, supaya tidak ketangkap seperti itu. Nah, dia kepikiran yang begitu sangat jauh sekali nih guys, dan Mbak Gina itu nggak mungkin deh kayaknya di situ Loli disuruh untuk mengakhiri hidupnya sendiri seperti itu. Nah, ini kan bisa jadi menurutnya seperti itu nih guys. Namun di situ ya guys ya
Julian ya juga sebenarnya berusaha untuk terus membujuk di situ. Nah, ketika dia sudah sampai ya di kantor polisi, maka yang harus sampai pertama kali dan ke kantor polisi adalah papa, yaitu papa Julian. Karena dia harus tanya kepada Pak Polisi, boleh ndak anak kecil itu masuk ke kantor polisi? Karena di situ kan yang masuk semuanya orang-orang gede, anak kecil kan ndak boleh. Lebih baik di situ Loli diyakinkan untuk tinggal bersama dengan Safira agar dia tenang nih guys, karena Julian mau melaporkannya kepada kantor polisi dan agar dia bisa segera mungkin ya mengurus Dania agar dia bisa dipenjara seperti itu. Nah, sementara Romi itu nih guys sudah mengetahui di mana keberadaannya Dania saat ini dan otomatis dia tetap harus bersembunyi jangan sampai ya dia ketahuan lagi Safira dan juga Julian karena ini akan jadi bahan baru dia ya ada hubungan apa-apa lagi dengan Dania. Nah, kalau itu ketahuan ini akan jadi masalah besar dengan istrinya seperti itu nih guys. Pak Gunawan nih guys sengaja ke tempatnya Safira agar dia bisa bertemu dengan Safira sesegera mungkin dan menyampaikan info yang sangat penting sekali dan meyakinkan Safira bahwa Dani adalah saudara kandungnya dan kakak kandung dia sendiri. Maka dari itu nih guys, dia harus segera mungkin menyampaikan pesan ini. Seperti itu nih guys, dan disitu semua keluarganya pada bingung dan berusaha untuk menjelaskan kepada Pak Gunawan bahwa saat ini, ya kan, di situ Safira tidak ada. Pada awalnya ditanya, kenapa Pak Gunawan kesini? Pak Gunawan ingin ketemu dengan Safira. Nah, pertemuan ini nih guys, yang menyebabkan di situ nih guys ya, semua orang ini bingung loh kok begitu. Pastinya menurut Wulan ya, kenapa nggak lewat telepon saja? Kalau dia sampai ke rumah di sini menyampaikan pesan itu kepada Safira ini pasti sangat penting sekali nih. Dia tanya kenapa nih, ada apa seperti itu ya Pak Gunawan ini kesini dan Pak Gunawan ini menjelaskan ya dia mendapatkan info dari Mona yang menyatakan bahwa setelah tes DNA itu keluar yang menunjukkan bahwa Julian itu bukan ya ayah kandungnya Loli menyebabkan dia harus menyampaikan hal yang sangat penting seperti itu nih guys. Dan ketika dia menyampaikan hal yang sangat penting sekali ngebuat ya di situ Wulan semakin berpikir nah ini pasti ada apa-apanya nih. Nah Wulan ini kan mulutnya memang selalu ya guys ya ceplos-ceplos seperti itu. Jadi dia bilang A, B, C terus seperti itu nih guys. Dia mencecer beberapa pertanyaan kepada Pak Gunawan seperti itu nih guys. Dan Pak Gunawan juga sebenarnya info ini harus segera sampaikan ke Safira sendiri. Tidak boleh ke orang lain karena ini akan jadi berita lagi. Ya, nah sementara Wulan itu juga tanya nih guys terkait ya kepeduliannya Pak Gunawan bisa sampai saat ini mendatangi Safira nih kayaknya kok Pak Gunawan ini peduli banget dengan Dania. Kenapa nih, apa benar ya Pak Gunawan ini adalah sugar daddy-nya, salah satu sugar daddy-nya Dania. Mendengar kata sugar daddy-nya Dania nih membuat Pak Gunawan ini juga bingung nih guys, apa sih yang dimaksud oleh Wulan ini ya, dia mempertanyakan hal ini buat apa seperti itu. Nah kemudian Wulan juga menjelaskan bahwa selama ini ya Dania itu menjalin beberapa sugar daddy seperti itu nih guys. Makanya mungkin barangkali di situ dia sugar daddy-nya. Nah di situ Pak Gunawan berusaha untuk menegaskan bahwa dia bukan sugar daddy-nya. Sebenarnya alasan dia ke situ itu hanya ingin menegaskan kepada Safira dan menyampaikan bahwa Dania adalah kakak kandungnya. Dan mengetahui akan hal itu semua nih guys, ngebikin suasananya semakin tambah panas seperti itu nih guys. Karena Wulan ini ngomongnya selalu ceplas-ceplos seperti itu sebenarnya guys ya. Dia tidak bisa ya menutup mulutnya seperti itu nih guys. Dan di situ nih guys Pak Gunawan juga semakin bersalah karena seharusnya sejak dulu menyampaikan kepada Abdi orang tuanya Safira bahwa Dania itu juga anaknya seperti itu nih guys. Nah di situ sehingga menyebabkan masalah ini tambah melebar kemana-mana seperti itu nih guys. Jadi di situ Mbak Gina pun juga minta maaf ya atas pertanyaan yang diucapkan oleh ya adik iparnya seperti itu. Makanya Sisi itu disuruh untuk menjaga Wulan agar naik ke atas ya supaya tidak ngomong ABC seperti itu. Dan di situ Mama Gina pun juga berusaha untuk menjelaskan kepada Pak Gunawan kenapa adik iparnya tadi bilang bahwa punya sugar daddy. Ya, memang selama menjalin hubungannya dengan anaknya Julian ternyata Dania itu punya sugar daddy seperti itu. Namun hal ini tidak bikin Pak Gunawan itu yakin bahwa Dania itu serendah itu. Nah sementara itu nih guys ya, Julian harus tetap melaporkan kejadian hal ini nih guys. Ya, Dania harus segera mungkin mempertanggungjawabkan jawab seperti itu. Dan polisi ini bilang ya, kenapa alasan polisi ini menangkap ya Dania
Itu karena Pak Julian melaporkan atas tuduhan ya, atas tuduhan pembohongan, pemalsuan seperti itu. Pembohongan seperti itu yang selama ini menyatakan bahwa Loli itu bukan anak kandung dia seperti itu nih guys. Dan mengenai hal ini nih guys ngebuat dia tanya kepada Dania nih, Dania mau memberikan pernyataan seperti apa, sanggahan seperti apa. Kemudian nih guys ya, di situ ya Dania ini berusaha untuk membenarkan diri ya, bahwa sebenarnya ya di situ Julian itu tidak mau tanggung jawab dengan Loli. Makanya dia itu meragukan anaknya seperti itu, dan semua ini itu ada dalangnya yaitu Safira. Lagi-lagi dia itu nyalahin Safira guys. Ya padahal jelas-jelas itu adalah anak dia dengan Romi mengatasnamakan Julian. Terus Safira lagi yang kena seperti itu. Bener-bener ya Dania itu jahat banget seperti itu. Sudah ketahuan bersalah seperti itu, masih saja dia mengelak, malah menyalahkan Safira atas hal ini. Dan semua ini pasti ada hasutannya dari Safira. Dan semua orang ini termakan oleh omongannya Safira. Dia menyalahkan Safira seperti itu nih guys, padahal dia sendiri tahu ya bahwa di situ anak dia itu Loli bukan anak kandung Julian, melainkan anak kandung dari Om Romi itu sendiri. Dan di situ nih guys ya, Julian juga dimintai jawaban sanggahannya seperti apa menanggapi akan hal ini, dan kemudian Julian menyampaikan bahwa dia punya bukti kok. Dia punya bukti yang menyatakan bahwa hasil tes DNA yang baru itu menunjukkan bahwa Julian bukanlah 100% ayah kandungnya secara biologis dari Loli itu sendiri. Dan dia punya bukti seperti itu. Nah, kemudian nih guys ya, di situ Pak Gunawan nih guys ya pertemuannya dengan Safira di rumahnya itu karena ada hal penting, dan saking pentingnya itu dia harus sampaikannya sendiri seperti itu. Dan Mama Gina tanya, kalau boleh tahu apa sih masalahnya seperti itu dan momen apa, ada berita apa, apakah mungkin Mama Gina akan menyampaikan seperti itu, bisa sampai menyampaikan ya kepada Safira, karena sampai saat ini dia ya Safira ini belum pulang. Namun di situ Pak Gunawan hanya pengen menyampaikannya langsung sendiri kepada Safira seperti itu. Dia mau menunggu saja, kalau diperbolehkan menunggu saja. Akhirnya membuat Mama Gina ini memperbolehkan untuk menunggunya, karena ini juga momen penting seperti itu. Dan dia langsung lari ke dapur membawakan teh hangat seperti itu nih guys. Nah di situ nih guys ya, Pak Gunawan sendiri pun juga sedih sebenarnya ya, karena kasusnya Dania harus segera disampaikan segera bahwa dia adalah kakak kandung dari Safira itu sendiri, agar masalahnya tidak berlebar-lebar. Nah, mengenai barang bukti itu sendiri nih guys ya, di situ ada tes DNA yang sangat valid sekali yang menyatakan bahwa di situ Julian bukanlah ayah kandung secara biologis dari Loli itu sendiri. Dan bukti itulah yang akan diserahkan kepada polisi supaya di situ ya Dania tidak bisa berkutik lagi. Dan kalau pengen melakukan tes DNA ulang lagi, silahkan. Namun jika nanti kebukti lagi, maka tolong ditambahkan tuduhan atas dasar pencemaran nama baik. Karena memang Dania ini adalah orang yang sangat jahat sekali. Seperti itu. Namun setelah dia menyerahkan ya guys ya, barang bukti itu dia harus menandatangani seperti itu, karena memang barang bukti itu bisa dijadikan ya sebagai barang bukti untuk bisa menahan Dania agar Dania tidak bisa kabur seperti itu. Dan ketika dia sudah menandatangani seperti itu nih guys, makanya ngebuat Dania itu sangat bingung sekali nih guys, dia tidak bisa berkutik. Dan di situ Julian juga minta kepada kantor polisi di situ semuanya agar Dania itu ditahan saja di kantor polisi, ditahan di kantor polisi supaya tidak kabur lagi seperti itu. Dan di situ nih guys ya, Dania tidak mau kabur. Dia mau kabur namun tidak diperbolehkan untuk pulang ya. Di situ polisi harus menahannya. Nah, sementara itu nih guys, ada Yuda ini terus mencari di mana keberadaannya ya, melalui anak buahnya Ray, melalui anak buahnya Steven, dia masih belum terus mencari tahu. Nah, kemudian dia berusaha untuk minta kepada kedua anak buah tersebut mencari di kantor polisi mana saat ini seperti itu. Mungkin barangkali sudah ditangkap di kantor polisi, kan tidak ada yang tahu. Nah, karena dia belum mendapatkan jawaban juga, dia berusaha untuk menelpon Sisi. Barangkali dengan dia berusaha untuk menelpon Sisi, dia akan mendapatkan jawaban, karena pastinya Sisi punya informasi yang sangat penting sekali seperti itu. Nah, karena memang dia masih belum ya mendapatkan info sampai saat ini, padahal anak buahnya ini sudah berusaha mencari di mana-mana, apakah di kantor polisi seperti itu. Dan di situ Sisi nih guys ya, kondisinya berusaha untuk menenangkan ya Tante Bulan, supaya Tante Bulan tidak ikut campur, kan itu kan urusannya Om gitu kan, Om
atau papanya Rafael, ya, Pak Gunawan itu sendiri. Dan Pak Gunawan itu kesini buat apa sih sebenarnya? Seperti Wulan ini selalu ingin cari tahu seperti itu loh guys. Dia itu selalu kepo, selalu ingin cari tahu agar dia bisa punya banyak informasi. Nah, di situ nih guys, ketika Sisi sedang menunggu Wulan ya di depan kamarnya, di situ tiba-tiba ada Yuda, Mas Yuda yang berusaha untuk menelpon. Nah, sementara dia mengangkat telepon, dia bilang kepada Tante Wulan agar dia tetap stay di dalam kamar saja, agar dia tidak keluar. Seperti itu nih guys. Namanya Wulan yang berusaha untuk kepo dan tetap ingin cari tahu nih guys, kira-kira ada berita apa lagi nih, pastinya penting tuh ya Sisi ini. Nah, di situ yang menelpon itu kan Yuda, yaitu video callan dengan Yuda yang menyatakan Yuda itu sayang banget dengan Sisi. Dan ketika itu juga nyebabin ya Tante Wulan ini semakin yakin itu yang nelpon pasti pacarnya tuh, kangen-kangenan seperti itu. Namun sayangnya dia tidak bisa mendengarkan pembicaraan Sisi dengan pacarnya seperti itu. Nah, kemudian di situ Yuda langsung to the point saja, dia tanya di mana keberadaannya Loli dan Dania. Apakah dia sudah tahu? Sisi tahu. Nah, mengenaikan hal itu menyebabkan Sisi ini sedih. Ternyata telepon-telepon pertanyaannya mengenai di mana keberadaannya Dania dan juga Loli. Padahal dia tidak tahu apa-apa nih guys. Kenapa yang ditanya justru Loli? Kenapa yang ditanya justru malah Dania? Seapa sih Dania itu? Kenapa sih bisa membuat Yuda itu bisa tergila-gila seperti itu nih guys? Kok bisa ya mempertanyakan Dania? Dan di situ nih guys ya, Tante Wulan berusaha ingin terus cari tahu seperti itu, info apa lagi nih, bicara apa lagi nih, ya Sisi ini bicara dengan siapa seperti itu nih guys ya. Dan di situ ya guys ya, Yuda berusaha untuk menjelaskan ya. Di situ dia berusaha ingin ngajak ketemuan dengan Sisi ngajak. Namun dia bilangnya tanya seperti itu ya dia ngeles guys. Di situ Yuda itu ngeles agar dia tidak ketahuan bahwa dia khawatir banget dengan Loli dan juga Dania. Nah, kemudian di situ ya Sisi menyampaikan bahwa ada berita yang ternyata menyatakan bahwa Dania itu dilaporkan ya karena memang dia itu bersalah karena sudah bohong selama ini terkait Loli itu bukan anak dia, bukan anak kandungnya seperti itu. Dari hasil tes DNA tersebut, makanya Kak Julian ini melaporkannya ke kantor polisi. Dan setelah mendapatkan info tersebut, nih guys, ngebuat ya Yuda ini berpikir bahwa ternyata Dania mungkin berada di kantor polisi seperti itu. Dan dia tahu bahwa kondisinya lagi marahan, kondisinya tidak baik-baik saja, sehingga dia harus menutup teleponnya dengan Sisi segera mungkin. Dan di situ, nih guys ya, di situ ada Dania yang berusaha kebingungan nih guys. Dia tidak tahu harus ngapain karena dia tidak boleh kabur pulang seperti itu. Nah, nyebabin dia harus berusaha untuk telepon dulu dong. Ya, karena dia pengen minta bantuan dari Yuda. Menyebabin dia harus menelpon Yuda seperti itu nih guys. Makanya di situ ya kan dia minta kepada polisi waktu. Ya, karena walau bagaimanapun dia butuh bantuan dari Yuda. Dan sesegera mungkin dia menelpon seperti itu. Dan mengenai Dania itu sendiri nih guys, ya, dia mendapatkan ya bantuan dari Yuda, dukungan dari Yuda seperti itu. Makanya dia berusaha untuk menelpon karena selama ini yang bisa ngebantu dia cuma Yuda seperti itu. Dan dia mendapatkan telepon dari Dania nyebabin Yuda ini langsung mengangkat. Dia tanya tuh di mana keberadaan Dania saat ini. Dan saat ini ya memang ada hal yang sangat urgent sekali nyebabin Dania itu ditangkap di kantor polisi. Nah, Dania itu tidak tahu di mana keberadaan kantor polisi yang mana. Namun yang jelas kayaknya berada di dekat rumahnya Yuda itu sendiri seperti itu nih guys. Dan makanya dia minta pengacara kepada Yuda untuk menolong.